Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mem Dani. Hari ini kita masih di tema 5. Kita masuk subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Pokok pikiran teks non-fiksi yaitu merupakan inti dari pembicaraan pada teks atau paragraf dari teks non-fiksi. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang disusun berdasarkan kenyataan atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Teks non-fiksi berisi informasi yang tepat, berusaha menarik dan mengajak pembicara untuk berpikir secara maju dan sesuai dengan fakta atau kejadian yang sesungguhnya. Membuat teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat berbentuk tulisan ilmiah, populer, laporan, artikel, makalah, dan sebagainya. Teks non-fiksi berusaha memberi informasi yang tepat, menarik, dan mengajak pembaca untuk berpikir secara maju hingga memiliki wawasan yang luas. Membuat teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat disusun berdasarkan yang pertama, informasi nyata dan terjadi dari satu sumber terpercaya. Yang kedua, informasi tersebut digunakan sebagai pokok pikiran dalam mengembangkan teks yang akan dibuat. Yang ketiga, dalam mengembangkan teks dengan bahasa kita sendiri, namun tetap memperhatikan tata bahasa dan penggunaan kata yang tepat, baik dan benar. Yang keempat, sumber informasi yang kita terima dapat dicari kebenarannya sesuai dengan fakta. Sekarang kita masuk ke ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau tidak memiliki ciri hidup. Contoh hubungan yang terjadi yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan seperti jagung, padi, kacang hijau atau hewan seperti sapi, kuda, kambing, ayam memerlukan udara untuk bernafas. Sedangkan yang kedua yaitu lebah membutuhkan nektar dari bunga-bunga untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga yaitu burung memerlukan biji, ulat, atau serangga seperti belalang sebagai makanannya. Dan yang keempat adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Rantai makanan tersusun atas produsen atau penghasil, konsumen, pemakan, dan pengurai. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri, bahkan dapat menyediakan makanan bagi makhluk hidup lain. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen dalam ekosistem tersebut. Kita lihat susunan rantai makanan atau berdasarkan konsumen tingkatannya. Di sini ada tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga, dan konsumen tingkat puncak. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, kuda. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya harimau, singa, dan buaya. Sedangkan hewan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya monyet, ayam, bebek. Hewan yang sudah mati akan diuraikan oleh pengurai.
Pengurai adalah makhluk yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Adanya pengurai dapat membuat proses penyuburan tanah. Semua bagian tersebut merupakan contoh pembentukan rantai makanan. Kita lihat contoh rantai makanan berikut ini. Rumput atau produsen itu dimakan oleh konsumen pertama, yaitu belalang. Lalu belalang dimakan oleh konsumen kedua, yaitu katak. Yang ketiga, konsumen yang ketiga yaitu ular. Ular memakan katak. Lalu konsumen yang keempat, ular dimakan elang. Lalu elang mati akan menjadi jamur atau dimakan pengurai. Sumber energi dalam rantai makanan. Tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terjadi pada kloroflas, yaitu bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dan banyak terdapat di daun. Klorofil disebut juga zat hijau daun. Fotosintesis menghasilkan gula atau glukosa yang termasuk energi kimia. Glukosa akan disebar ke seluruh bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Reaksi fotosintesis yaitu sebagai berikut. H2O ditambah CO2 menjadi C6H12O6 plus O2. Itu terjadi karena ada cahaya matahari dan klorofil akan menjadi C6H12O6 dan O2. Kita lihat di sini keterangannya. H2O itu adalah air, sedangkan CO2 adalah karbon dioksida. C6H12O6 itu adalah karbohidrat dan O2-nya sendiri adalah oksigen. Glukosa banyak terdapat pada padi, jagung, gandum, dan lainnya, yang merupakan salah satu sumber energi bagi makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke seni budaya dan prakarya. Tarian daerah dan propertinya. Tarian daerah merupakan hasil cipta karya seni dari suatu budaya. Tiap daerah menggunakan properti yang berbeda-beda. Kita lihat tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat, menggunakan mahkota atau kain bersayap. Hal ini menggambarkan gerakan dan tingkah laku burung merak. Dipopulerkan oleh seniman Sunda bernama Raden Jetji Somantri, atau pakaian yang menggambarkan bentuk warna bulu-bulu merak hijau, biru, atau hitam. Kita lihat tari caping. Mengacak berasal dari Jawa Timur, menggambarkan tentang aktivitas para petani. Caping merupakan penutup kepala yang biasanya dikenakan petani saat bekerja di sawah. Bentuknya kerucut yang terbuat dari anyaman bambu. Kita masuk ke ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sistem subak di Bali dan aktivitas perekonomian masyarakatnya. Subak adalah perkumpulan petani yang khusus mengatur sistem pengairan sawah dalam bercocok tanam padi di Bali. Subak memiliki pura, yaitu Pura Uluncarik atau Pura Bedugul, yang dibangun untuk memuja Dewi Sri, yang diyakini sebagai Dewi Kemakmuran dan Kesuburan. Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 2012.
Subak mengatur semua hal dalam sebuah peraturan hukum adat yang tidak tertulis, namun harus tetap dipatuhi, dilaksanakan dengan asas gotong royong dan keadilan demi kesejahteraan bersama. Kita masuk ke PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal berdirinya sebuah negara berdaulat, yaitu Republik Indonesia. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada hari Jumat pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pengibaran bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati atau istri Presiden Soekarno. Bunyi proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa penting sejarah perjuangan bangsa sebelum proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Hal itu dimaksud agar para pemimpin bangsa tidak terpengaruh oleh ancaman dan tekanan pemerintah penduduk Jepang. Mengingat Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan tidak lagi memiliki kekuatan di negara jajahannya. Malam harinya, kedua tokoh tersebut kemudian dibawa kembali ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadesi Maeda. Di rumah itulah dirumuskan naskah proklamasi oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Sukarni B.M. Dyah serta Mbah Diro. Setelah ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Terima kasih, demikianlah pembelajaran kita di tema 5 sub yang kedua, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Terima kasih.